Video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal mengenai mengurutkan bilangan. Soal ini sering muncul di TPA, UTBK, SBMPTN, atau di TIU CPNS. Kita akan simak beberapa tipe. Misalkan yang sederhana, yang seperti ini. Ya. Tentu saja berbagai cara bisa kita tempuh ya. Biasanya adalah dengan mengalihkan bilangan yang bisa membagi semuanya. Di sini 5, di sini 8, di sini 4 ya. Kita sudah belajar sebetulnya. Kita pilih bilangan yang bisa membagi semuanya. Misalkan kita pilih bilangan 40. Kenapa 40? Karena 40 bisa dibagi 5 habis. 40 juga bisa dibagi 8. 40 juga bisa dibagi 4. Ya, jadi persekutuannya. Saya dapatkan dari 5 kali 8 aja. 5 kali 8 kan 40. Nah, pasti bisa dibagi 5, pasti bisa dibagi 8. Pertanyaannya bisa nggak dibagi 4? Bisa, berarti 40 yang saya pilih. 2 dikali 40, 80. 8 per 5 dikali 40. Di sini 40 dibagi 5, itu kan 8 ya. Sehingga tersisa tinggal 8 kali 8, 64. Kemudian 9 per 8 dikali 40. 40 dibagi 8 adalah 5. Tersisa 9 kali 5, yaitu 45. Yang terakhir, 5 dibagi 4 dikali 40. 40 dibagi 4, 10. Tinggal 5 kali 10 adalah 50. Bentuk ini ya akan sulit kita lihat keterurutannya. Tapi kalau sudah dalam bentuk angka begini kan kita dengan jelas bisa lihat. Urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil berarti ini 45. Berarti yang terkecil itu adalah 9 per 8. Kemudian ini 5 per 4. Kemudian disusul oleh ini 8 per 5. Lalu disusul oleh ini 2. Jawabannya adalah demikian. Itu satu cara untuk melihat, mempermudah kita dalam mengurutkan bilangan. Baik, silakan bisa dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Ya. Dikalikan berapa? Dikalikan persekutuannya. Silakan, bisa ya. Nanti kita cocokkan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kalau dikalikan 8. Karena 8 dibagi 2 bisa, 8 dibagi 4 juga bisa, 8 dibagi 8 juga bisa. Tapi 8 tidak bisa dibagi 3. Tidak masalah. Begitu, tidak masalah. Nanti akan kita lihat. Atau kita ubah menjadi desimal, itu juga cara yang lain. Misalkan saya akan kalikan semua dengan 8. Setengah kali 8 adalah 4. 3 per 4 kali 8, ya, di sini kan 8 dibagi 4 itu 2, sehingga 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 7 per 8 dikali 8, 8 dibagi 8 kan 1, sehingga 7. Yang terakhir nih, 2 per 3 dikali 8. Nah ini kan nggak enak ya, nggak enak. Cuman kalau dikalikan kan 8 kali 2, 16. 16 per 3. 16 per 3 itu 5 koma lah. Karena 15 dibagi 3 kan 5. Kalau 16 dibagi 3 pasti 5 lebih, begitu. Ya, saya tidak perlu akurat karena yang diinginkan hanya mengurutkan. Cuman angka depannya aja yang kelihatan. Sehingga dari sini pun cukup. Ya, dari sini pun cukup, begitu. Kita tidak mesti mengalihkan dengan 24. 8 kali 3. Kita tidak mesti mengalihkan dengan 24. Tapi hasilnya akan sama. Saya kalikan dengan 8 juga bisa selama ini maksimal. Ya, 3 bisa mayoritas. 1 ini bisa kita akali lah.
hampiran saja. Sehingga kalau diminta urutan yang terbesar yang mana? Tentu saja angka ini dimiliki oleh 7/8. Disusul oleh 3/4, disusul oleh ini 2/3 karena 5, kemudian terakhir adalah setengah. Begitu, itu trik yang kedua ya. Trik yang ketiga adalah membuatnya menjadi desimal. Yang hafal tabel ya di video sebelumnya, hafalkan tabel pasti lebih gampang. Setengah itu kan 0,5, 3/4 itu 0,75. Begitu. Jadi lebih gampang. 7/8. Nah, ingat kalau kalau pembagi 8 itu selalu diakhiri oleh angka 5. Kalau ganjil berarti ada 3 huruf. Begitu. Ya, 7 berarti diawali dengan 8. 8, 7, 5. Karena di sini 7, pasti awalnya 8. Begitu. Diakhiri oleh 5 dan 3 angka 8, 7, 5. Itu karakter dari pembagi 8. Kalau di sininya ganjil, maka selalu menghasilkan 3 angka. Kalau di sininya genap, baru hanya 2 angka. Begitu. Atau 1 ketika 4/8. Dilihat lagi video sebelumnya ya. Kalau 6/8 berarti diawali dengan 7. Begitu. Kalau 5/8 diawali dengan angka 6. Tapi kalau angka awal itu enggak. Dicoba aja lah ya. Kalau ini lihat di video atau di kalkulator silahkan. Lalu dihafalkan polanya. 2/3 yang hafal tabel akan sangat gampang, itu 0,66. Keuntungannya apa? Pecahan dan desimal. Desimal itu bisa langsung diketahui. Lihat keterurutannya. Sehingga kalau yang terbesar ini pasti 8 terbesar ini. Nempel dengan 0 kan diawali oleh 8. Pasti ini paling besar. Sehingga langsung bisa kita kenali. 0,875, kemudian 0,75, kemudian 0,66, dan diakhiri dengan 0,5. Itu keuntungan kalau sudah dalam bentuk desimal. Begitu. Silakan dicoba. Baik, kita cocokkan jawabannya. Lebih enak ke dalam desimal ya. 0,6. Lalu ini 0,55. Ini 0,58. Dan ini adalah 0,66. 2/3 itu di dalam tabel 0,66. Sehingga satu langkah beres. Kita sudah lihat keteraturannya. Kalau diminta dari yang terkecil, maka kita mulai dari 0,55 yaitu 55%. Disusul kemudian 0,58, disusul kemudian 0,6, kemudian 0,66 atau 2/3. Tinggal dipilih jawabannya yang sesuai. Begitu. Silakan dicoba lagi. Kita cocokkan jawabannya. 1/3 itu 0,33. Lalu 0,25. 5/8, nah ingat ganjil ya, berarti diawali ada 3 huruf, lalu diawali oleh 5 tambah 1, 6 gitu ya. Ini khusus dimulai dari angka 5. Bertambah 1. Begitu. Ya, bertambah 1 kalau 5 berarti 6. Awalnya 6, 2, 5. Begitu. Kalau 6/8 diawali oleh angka 7. Begitu ya. 2/5 itu 0,40. Ciri khas dari pembagi 5 adalah ini aja tinggal dikalikan 2. 2 dikali 2, 4 ya. Begitu. Yang ini 43%, artinya 0,43. Dari sini sudah terlihat keterurutannya. Urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar kita lihat angkanya. 0,625 yaitu didapat dari 5/8. Disusul kemudian 0,43 yaitu 43%. Kemudian 2/5 disusul 1/3 dan 0,25. Pilih jawaban yang seperti itu.
Baik, silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. 3/4 0,75. Kemudian 0,625, lalu 0,25 dan 0,833. Itu 5 dibagi 6. Di sini sudah terlihat keterurutannya. Dari yang terkecil diurutkan boleh, berarti dari 0,25 yaitu 25%. Disusul kemudian 0,625, kemudian 3/4, diakhiri dengan 0,833, yaitu 5/6. Sekarang kita akan coba bentuk akar. Bentuk akar kalau tidak tahu triknya akan susah. Kalau tahu akan sangat mudah justru. Lebih mudah dari yang tadi. Kita nggak mesti menghafal tabel dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah membuat semua dalam akar. 2 akar 6, ya. Kalau kita masukkan ke dalam akar angka 2-nya, tinggal 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Baru boleh dia masuk ke dalam tanda akar. Jadi kalau memasukkan ke dalam akar itu harus bentuk kuadrat dulu. Atau istilahnya adalah 2 kali 2. Jadi sebetulnya 2 akar 6 itu sama aja dengan akar 24. Disusul kemudian akar 15, tidak perlu dirubah lagi karena semuanya dalam akar. Disusul kemudian 3 akar 5. Nah, kira-kira 3 berubah menjadi apa? Betul, jadi 9. Karena 3 kali 3, 9. Begitu. Jadi 9 kali 5 adalah 45. Kemudian 4 akar 3. Jadi berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 3, akar 48. Sehingga dari sini, kalau diminta yang terbesar, kita langsung bisa mengenali. Karena semua dalam akar, tidak ada yang di luar. 48 ini paling besar kan di antara angka-angka ini. Berarti ini yang pertama. 45 yang kedua. Lalu kemudian 24 yang ketiga, disusul yang terakhir adalah 15 yang keempat. Demikian cara mengurutkan, membandingkan bentuk akar. Silakan coba. Kita cocokkan jawabannya. 2/3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 dikali lagi 2. Sehingga 2-nya dikalikan 3 kali. Yaitu 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Begitu. Kita ingin membuat dia di dalam tanda akar. Bisa? Sangat bisa. Kalikan aja dengan bilangan itu sendiri. 8 kali 8, 64. Sehingga akar 64. Bilangan berapapun bisa kita bikin menjadi akar. Kuadratkan aja. Udah, tanda akar dia. Gitu ya, bilangan bulat. Akar 63 tidak perlu kita rubah karena sudah dalam akar. 3 akar 34 bisa kita rubah. 3 kali 3, 9. Sehingga masuk 9. 9 kali 34 tinggal dihitung biasa, yaitu 306. Demikian. Kemudian 6 akar 7. Ya, 6 kali 6, 36. 36 kali 7, 252. Di sini diurutkan dari yang terkecil. Udah kelihatan. Pertama akar 63, disusul kemudian adalah 2 pangkat 3. Yang ini kan? Gitu. Lalu disusul kemudian yang ini 6 akar 7 dan terakhir adalah 3 akar 3, 4.